Halo rekan-rekan sejawat, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Coba kita geser paradigma berpikir kita sejenak. Hari ini, kita akan membedah secara komprehensif mekanisme patofisiologi vesikolitiasis, atau yang mungkin lebih akrab kita sebut sebagai batu kandung kemih. Nah, kita tidak akan sekedar melihatnya sebagai bongkahan mineral mati yang mengganggu. Sama sekali tidak. Kita akan menganalisisnya secara mendalam. Mulai dari prinsip fisika termodinamika di tingkat molekular, hingga bagaimana pemahaman dasar ini pada akhirnya sangat mendikte keputusan intervensi bedah klinis kita. Jadi, siapkan diri Anda, dan mari kita selami topik ini bersama-sama. Agar pembelajaran kita tetap sistematis dan terarah, kita akan membahas 6 pilar utama. Kita mulai dari termodinamika dan nukleasi kristal, lalu bergerak ke peran statis dan biomolekuler, kaskade inflamasi urotelium, arsitektur biofilm, analisis komposisi, dan puncaknya pada intervensi endourologi dan pencegahan. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu miskonsepsi yang harus kita luruskan. Secara historis, Anda pasti sering mendengar bahwa batu buli ini direduksi sekedar sebagai penyakit pria tua. Dianggap murni sebagai akibat dari obstruksi mekanis pembesaran prostat saja. Tapi tunggu dulu. Sains kedokteran modern menuntut kita untuk melihat jauh lebih luas. Paradigma terkini membuktikan bahwa batu vesika adalah manifestasi dari kegagalan sistemik yang luar biasa kompleks. Kita berbicara tentang interaksi multifaktorial, melibatkan agen infeksius sekelas mikroskopis seperti nanobakteria, adanya disfungsi protein dalam urin kita, sampai terjadinya kerusakan stres oksidatif pada dinding kandung kemih itu sendiri. Sangat menarik, bukan? Baiklah, kita masuk ke bagian pertama, termodinamika dan nukleasi kristal. Pada dasarnya, pembentukan batu di dalam tubuh manusia itu tunduk mutlak pada hukum fisika, khususnya prinsip termodinamika larutan lewat jenuh. Coba kita bayangkan, urin kita ini sebagai sebuah larutan kimia yang sangat kompleks. Nasib kristal di dalamnya ditentukan oleh sebuah angka yang kita sebut indeks saturasi atau SI. Jika nilai SI ini kurang dari 1, urin dalam kondisi tidak jenuh. Artinya, kristal apapun yang masuk akan melarut secara alami. Tapi, masalah mulai muncul saat nilai SI berada di antara 1 hingga batas limitnya. Ini yang kita sebut zona metastabil. Di sini, kristal baru memang belum terbentuk, tapi kalau sudah ada bibit kristalnya, ia akan terus tumbuh membesar. Dan bayangkan jika SI ini tembus melewati batas limit, terjadilah nukleasi spontan. Mineral berpresipitasi keluar dari larutan dalam seketika. Tapi faktanya, pembentukan kristal murni dari larutan atau nukleasi homogen itu sangat jarang terjadi di dalam kandung kemih kita. Yang justru mendominasi adalah nukleasi heterogen. Maksudnya begini, proses presipitasi mineral ini butuh semacam fondasi atau perancah. Nah, debris seluler, sel-sel yang mati, atau bakteri seringkali dibajak untuk menjadi nidus. Secara termodinamika, kehadiran benda-benda ini menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan, sehingga mineral padat jadi jauh lebih mudah untuk terbentuk. Sekarang, mari beralih ke bagian kedua, peran statis dan biomolekuler dari dinamika aliran urin kita. Dalam kondisi yang sehat, saat kita berkemih, aliran turbulensinya itu bekerja bak sungai beraliran deras yang menyapu bersih semua mikrokristal. Tapi, coba pikirkan apa yang terjadi pada pasien dengan bladder outlet obstruction. Dinamika ini rusak total. Urin tertahan, dan waktu tinggal kristal di dalam buli menjadi sangat lama, melampaui batas waktu induksi pembentukan kristalnya. Dan ini bisa jadi mimpi buruk jika lingkungan yang stagnan tadi diinfeksi oleh bakteri seperti Proteus mirabilis. Bakteri penghasil enzim urease ini akan menghidrolisis urea, mengubahnya menjadi amonia, dan tiba-tiba saja pH urin meroket menjadi sangat basah, lebih dari 7,2. Akibatnya, mineral struvit akan langsung berpresipitasi secara masif membentuk batu besar. Selanjutnya, mari kita bicara tentang molekul-molekul protein. Anda tahu, batu vesika itu tidak 100% mineral. Ia mengandung hingga 10% matriks organik. Ada 2 protein krusial di sini, yakni osteopontin dan Tamm-Horsfall protein. Nah, bagian yang menurut saya luar biasa adalah protein ini sebenarnya modulator dengan aksi ganda. Saat kandung kemih sehat, mereka bertindak sebagai pahlawan pelindung yang aktif menghambat pembentukan kristal. Namun, saat terjadi inflamasi kronis atau perubahan pH yang drastis, protein pelindung ini mengalami mutasi fungsional. Mereka kehilangan kemampuan menghambat dan berbalik arah menjadi semacam lem biologis yang sangat agresif menyatukan kristal-kristal tadi. Selain protein, tubuh kita juga punya barisan pertahanan kimiawi seperti sitrat, pirofosfat, dan magnesium.
Ambil contoh sitrat. Molekul ini bekerja sangat cerdas. Ia akan mengikat kalsium dan membentuk kompleks yang larut di dalam air. Dengan begitu, kalsium bebas tidak punya kesempatan sama sekali untuk berikatan dengan oksilat dan menjadi batu padat. Oleh karena itulah, rekan-rekan, kondisi hipositraturia atau rendahnya kadar sitrat dalam urin akibat asidosis metabolik merupakan salah satu faktor risiko biomolekuler yang sangat fatal. Kita kehilangan perisai pelindung utama kita. Lanjut ke bagian ketiga, kita akan melihat bagaimana kaskade inflamasi urotalium terjadi. Mari perbesar lensa kita dan telaah proses ini di tingkat seluler. Saat mikrokristal yang melayang-layang itu menempel pada molekul reseptor di permukaan sel epitel kita, seperti reseptor CD44, sel akan menganggap ini sebagai serangan langsung. Sebagai respons stres, mitokondria mulai memproduksi molekul mematikan yang disebut reactive oxygen species atau ROS. Stres oksidatif ini kemudian memicu alarm sistem imun intraseluler, yaitu inflamasom NLRP3. Begitu alarm berbunyi, area tersebut akan dibanjiri sitokin proprolitogenik seperti interleukin 1 beta dan interleukin 18. Kandung kemih pun berubah menjadi medan perang seluler yang penuh dengan makrofag, yang ironisnya hanya akan menyisakan tumpukan sel mati sebagai bahan baku batu yang baru. Dan tentu saja perang ini menimbulkan kerusakan struktural. Permukaan urotelium kita itu normalnya dilindungi oleh lapisan glikosaminoglikan atau GAGS. Lapisan ini sangat licin sehingga kristal tidak bisa menempel. Tapi, inflamasi yang agresif tadi melucuti habis lapisan pelindung ini. Tanpa adanya GAG, mukosa menjadi sangat rentan. Kristal dengan mudah menembus masuk dan tertanam permanen di lapisan bawah. Secara patofisiologis, kristal yang tertanam ini menjadi jangkar yang sangat stabil. Konsep ini amat mirip dengan fenomena pembentukan plak Randle yang biasa kita lihat di ginjal. Di bagian keempat, kita akan mendalami arsitektur biofilm dan mikrobioma. Jadi, bakteri penyebab batu ini tidak hanya sekedar berenang bebas secara acak, mereka itu membangun benteng koloni. Bakteri akan menyekresikan matriks lengket yang kita sebut extracellular polymeric substances atau EPS. Matriks ini bertindak bagaikan jaring laba-laba raksasa yang menangkap dan memusatkan ion kalsium dan magnesium di sekitar koloni mereka. Hasilnya, proses kristalisasi meledak menjadi jauh lebih cepat. Dan yang lebih mengerikan, koloni di dalam benteng ini memiliki resistensi antibiotik hingga 1000 kali lipat lebih tinggi dari bakteri biasa. Ini menjawab pertanyaan klinis mengapa pembelian antibiotik konvensional seringkali gagal total bila batunya tidak kita hancurkan terlebih dahulu. Nah, di ranah sains yang lebih mutakhir, ada konsep mikroskopis yang cukup revolusioner, nanobacteria atau calcifying nanoparticles. Memang ini masih sering menjadi bahan perdebatan akademis, tapi buktinya semakin kuat. Partikel biogenik berukuran nanometer ini punya kemampuan luar biasa untuk merakit cangkang kalsium fosfatnya sendiri terlepas dari sekelilingnya. Mereka bisa memprovokasi pembentukan batu bahkan ketika hasil laboratorium pasien tampak baik-baik saja. Dan parameter biokimianya benar-benar normal, sangat patut untuk kita perhatikan. Memasuki bagian kelima, analisis komposisi batu vesika. Dari semua proses mikroskopis tadi, bermanifestasilah batu yang kita angkat di meja operasi. Secara klinis, kita menganalisisnya menggunakan spektroskopi inframerah atau FTIR. Coba kita lihat distribusinya. Secara konsisten, sekitar 60% didominasi oleh kalsium oksalat, yang sangat erat hubungannya dengan stagnasi urin. Lalu ada 19% batu asam urat yang menjadi penanda jelas bahwa pasien mengalami pH urin yang sangat rendah akibat sindrom metabolik. Sekitar 10%-nya adalah batu struvit yang memastikan adanya infeksi bakteri produsen urease. Sementara sisanya adalah batu langka seperti sistin atau komposisi matriks murni. Tentu, persentase ini bukan sekedar hafalan teoritis, ini adalah kompas diagnostik kita. Praktik kedokteran yang komprehensif menggunakan data ini dipadukan dengan biomarker urin seperti rasio kalsium kreatinin 24 jam, kadar sitrat, hingga ekspresi OPN untuk memprediksi risiko kekambuhan. Dengan informasi ini kita bisa menargetkan farmakoterapi yang sangat spesifik. Misalnya jika batunya asam urat, kita beri kalium sitrat untuk merubah pH dan biofisika kristalnya. Atau meresepkan inhibidor urease secara spesifik jika kita berhadapan dengan batu struvit yang persisten. Terakhir, bagian ke-6, intervensi endurologi dan pencegahan. Di era invasif minimal saat ini, pilihan alat pemecah batu kita murni ditentukan oleh biofisika. Standar emas kita adalah litotripsi dengan laser holmium yak. Mekanismenya luar biasa. Air yang berada di pori-pori mikroskopis batu akan menyerap energi laser, memicu ekspansi termal eksplosif dari dalam. Kita menyebutnya efek popcorn.
Dan hebatnya lagi, suhu ekstrim di titik laser ini punya efek mematikan bagi bakteri yang sembunyi di dalam biofilm. Di sisi lain, kita juga punya lithotripsy ultrasonik atau pneumatik. Alat ini bekerja dengan energi kinetik getaran mekanis yang kelebihannya terletak pada fitur suction bawaannya, sehingga bisa langsung menyedot fragmen debris terkecil agar tak menjadi nidus di kemudian hari. Tapi ingat rekan-rekan, menghancurkan batu itu hanyalah memenangkan satu pertempuran kecil. Untuk memenangkan perangnya, kita harus melakukan rehabilitasi sistemik. Mengekstraksi batu tanpa mengkoreksi anatomi penyebabnya, itu sama saja dengan menguras air dari perahu yang bocor tanpa pernah menambal lubangnya. Kita wajib melakukan source control. Misalnya, untuk pasien dengan pembesaran prostat, tindakan TURP mutlak diperlukan agar aliran urin kembali turbulen dan tidak stagnan. Setelah itu, baru kita imbangi dengan manajemen metabolik seperti diet rendah natrium atau pemberian kalium sitrat dengan target pH ketat 6,5 hingga 7. Jika kita melihat ke masa depan, urologi jelas bergerak menuju era molekuler. Intervensi kita tak lama lagi tidak hanya sekedar memecah batu mekanis, tetapi mencegahnya di tingkat genetik. Bayangkan, riset saat ini tengah mengembangkan nanoteknologi pelapis GAGS sintetik untuk menyembuhkan urotelium yang rusak. Ada pula manipulasi ekosistem mikrobioma urin untuk mencegah bakteri perusak urea datang kembali, hingga penerapan farmakogenomik yang akan memungkinkan kita meracik terapi khusus berdasarkan varian genetik masing-masing pasien. Luar biasa bukan? Nah, setelah membedah semuanya, dari prinsip termodinamika dasar hingga kecanggihan molekuler masa depan, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Menyadari bahwa vesikolitiasis sejatinya adalah kegagalan arsitektural, biokimiawi, dan imunologis sistemik, bagaimana pemahaman baru ini akan mendikte pendekatan klinis Anda mulai esok hari? Dan pertanyaan penutup tadi membawa kita pada akhir video pembelajaran kita kali ini. Jika Anda merasa mendapatkan wawasan baru dari analisis yang mendalam seperti ini, mari dukung penyebaran ilmu pengetahuan dengan menekan tombol subscribe di channel Ruang Dosen ini. Pastikan Anda mengaktifkan lonceng agar tidak tertinggal materi terbaru dari kami. Jangan lupa klik like dan share video pembelajaran ini kepada rekan-rekan sejawat lainnya jika dirasa bermanfaat. Terima kasih atas antusiasme dan waktu Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa di sesi pembelajaran selanjutnya.